Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Amin. Nomor induk mahasiswa 6101420038 dari Rombol PJKRA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sarana dan prasarana pada cabang olahraga bulu tangkis. Yang pertama, mengenai pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis dikenal juga dengan istilah badminton. Awalnya permainan ini dinamakan badminton, namun karena merujuk pada pengertiannya, maka olahraga ini memiliki nama lain, yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton merupakan sebuah cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh 2 orang tunggal atau 4 orang berpasang menggunakan peralatan, yaitu berupa raket dan shuttlecock. Cara bermainnya yaitu dengan cara memukul atau menangkis bulu tersebut dengan tujuan agar tidak jatuh pada diri sendiri supaya bisa mendapatkan poin. Yang kedua, mengenai induk organisasi. Induk organisasi bulu tangkis internasional yaitu Badminton World Federation atau BWF. Sedangkan yang di Indonesia yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PBSI, yang didirikan di Bandung pada tanggal 5 Mei 1982, yang pada saat itu diketuai oleh Ahmad Wahid Partaatmadja. Hal ini merupakan sejarah bagi Indonesia, namun karena minimnya catatan tertulis mengenai peristiwa berdirinya induk organisasi bulu tangkis Indonesia, maka banyak hal-hal yang masih belum jelas hingga sekarang. Tugas dari PBSI yaitu untuk mengatur dan mengawasi perkembangan dan perjalanan bulu tangkis di Indonesia. Selain itu, PBSI juga berperan penting dalam meningkatkan prestasi bulu tangkis Indonesia untuk mendirikan yayasan bagi para atlet dan kerjasama dengan organisasi bulu tangkis lainnya, termasuk induk organisasi BWF, dalam mempromosikan bulu tangkis Indonesia untuk dapat ikut serta dalam berbagai kejuaraan. Yang ketiga, mengenai sarana dan prasarana. Yang pertama, lapangan bulu tangkis. Lapangan merupakan bagian dari prasarana yang harus ada jika ingin bermain bulu tangkis sebagai olahraga prestasi. Untuk ukuran lapangan permainan bulu tangkis sendiri berbentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan nomor tunggal 5,18 meter, lebar lapangan nomor ganda 6,1 meter. Yang kedua, raket. Dalam permainan bulu tangkis, raket merupakan alat yang utama. Raket juga terdapat jaring yang terbuat dari tali plastik sintesis. Peraturan bulu tangkis tidak menyebutkan persyaratan khusus mengenai raket. Umumnya, panjang raket 56-67 cm dan berat 100-200 gram. Untuk tali senar dewasa ini umumnya terbuat dari bahan dengan kualitas tinggi dengan diameter 0,65-0,70 cm. Yang ketiga, shuttlecock. Shuttlecock atau yang sering disebut dengan cock merupakan sarana dalam permainan bulu tangkis, karena shuttlecock merupakan bahan untuk bermain dengan lawan. Pada umumnya, shuttlecock memiliki standar yang ditentukan oleh organisasi bulu tangkis itu sendiri, yang disebut dengan BWF. Berat shuttlecock sekitar 5-67 gram. Bulu angsai yang menancap di gabus yang bungkus kulit berwarna putih berjumlah antara 14-16 buah dan diikat menggunakan 2 tali agar tidak mudah lepas. Yang keempat, tiang dan net. Tiang dan net merupakan bagian prasarana yang tak terpisahkan dari lapangan. Tiang dipisahkan di bagian luar garis samping yang memisahkan antara 2 wilayah. Untuk bahannya sendiri, tiang terbuat dari bahan yang kuat dan keras, sedangkan net terbuat dari tali nilon
yang dilengkapi pita berwarna putih pada bagian atasnya. Panjang net 6,10 meter, lebar net 76 cm, tinggi net 1,55 meter, lebar pita atas 3,8 cm. Yang kelima, papan skor. Papan skor juga harus ada dalam sebuah pertandingan resmi untuk memberikan kemudahan bagi petugas terkait dalam pencatatan poin yang telah dikumpulkan oleh kedua tim pemain yang telah bertanding. Yang keenam, sepatu. Sepatu merupakan bodi dari seorang pemain untuk melindungi kakinya dari goresan lantai. Karena pemain dituntut cepat dan lincah di atas lapangan, maka para pemain membutuhkan pijakan yang kuat ketika berada di lapangan agar lebih maksimal performanya ketika bermain. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkraman atau pinjatan yang kuat, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran gonjangan saat melompat. Bulu tangkis mengakibatkan cukup banyak straight up keterangannya pada lutut dan pergelangan kaki. Yang ketujuh, P3K. Peralatan P3K adalah penunjang yang semestinya harus dipersiapkan karena alat ini berguna sebagai langkah antisipasi agar supaya saat ada pemain yang terluka bisa diberi pertolongan dengan menggunakan P3K. Meskipun sebenarnya olahraga bulu tangkis tidak termasuk olahraga yang membenturkan fisik, akan tetapi lebih baiknya dipersiapkan karena tidak tahu apa yang terjadi saat pertandingan. Yang kedelapan, kaos kaki. Kaos kaki merupakan hal yang sangat penting untuk seorang pemain karena kaos kaki dapat melindungi kaki dari goresan sepatu dengan kaki. Saat menggunakan kaos kaki, pakailah yang pas supaya nyaman saat dipakai dengan sepatu. Jangan terlalu sempit atau kebesaran. Yang kesembilan, yaitu seragam. Seragam merupakan salah satu sarana dalam permainan bulu tangkis, yang dimana untuk menunjukkan asal daerah atau klub bulu tangkis yang terdapat pada seragam tersebut. Yang terakhir, mengenai kompetisi yang diselenggarakan oleh PBSI dalam negeri terdiri dari yang pertama, bulu tangkis pada Pekan Olahraga Nasional yang dimulai pada tahun 2000. Yang kedua, kejuaraan nasional yang dimulai pada tahun 2000. Yang ketiga, kejuaraan Liga Bulu Tangkis. Yang keempat, kejuaraan sirkuit nasional yang diselenggarakan pada tahun 2007 dan 2008. Yang kelima, kejuaraan multi kawasan dan kejuaraan kawasan. Terima kasih presentasi dari saya mengenai sarana dan prasarana pada cabang olahraga bulu tangkis. Bila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.